pasti beliau itu yakin bahwa peninggalan ini bukanlah perorangan yang mendirikan, ini adalah anak aku. Om Swastiastu. Kami dari tim Pokja Penyuluh Kota Mataram. Hari ini kita akan merekam Pura Pancake beserta mencari tahu bagaimana sejarah serta latar belakang. Mungkin nanti kita akan berdiskusi atau simak krama dengan pemangku setempat. Nah, di sini kita akan mengenalkan diri. Pertama, saya Dewa Bagus Caka, Penyuluh Kota Mataram, Kecamatan Ampenan. Baik, Om Swastiastu. Saya sendiri Ida Bagus Widiatnyana. Saya merupakan salah satu penyuluh Kota Mataram di Kecamatan Mataram. Om Swastiastu, saya Gusti Agung Bagus Pratama, saya penyuluh Kota Mataram di Kecamatan Cakra. Om Swastiastu, saya Igi Dewi Karyandanu, saya penyuluh Kota Mataram di Kecamatan Sandubaya. Nah, cukup perkenalan dari kami. Nah, saat ini kita akan melakukan Srada Bakti. Pertama-tama, sebelum kita membahas pura, latar belakang maupun sejarah, kita akan melakukan bersih-bersih serta merekam sekitaran pura. Setelah itu kita akan melakukan bakti ataupun puja bakti bersama. Terima kasih. Mari kita simak video selanjutnya. Untuk informasi pertama, Pura Pancake ini sudah ada di Google Map, tinggal kita ketik Pura Pancake, yaitu berada di Jalan Pramuka nomor 3 Mataram. Tinggal mengikuti arah dan petunjuk dari Google Map. Dan kita sekarang memasuki area pura. Di sini kita bisa melihat area parkir yang cukup luas. Bisa masuk lewat sebelah untuk roda 2 dan roda 4 bisa parkir di luar. Dan area dari Pura Pancake ini sudah terdiri dari Niste Mandala, Madya Mandala, dan Utama Mandala yang begitu luas. Jadi untuk yang ingin mengkemit ataupun bermalam ataupun tirta yatra, saya rekomendasikan untuk sempat singgah ke Pura Pancake. Sebelum kita memasuki pura, alangkah lebih baiknya kita untuk melukat. Nah, tujuan pemelukatan di sini adalah untuk membersihkan diri agar saat kita memasuki area pura yang suci, kita juga dalam keadaan yang bersih. Oh, ada orang bersih-bersih. Gong, ngapain Gong? Jastu. Nyapu. Apa namanya? Barang mematiran. Terus nyapu dulu. Oh, biar bersih berarti ya. Oh ya, gitu. Oh, ini dari tim Pokja Penyuluh ya. Tujuan utama ke sini kira-kira bisa dijelasin sedikit? Jastu, bisa dijelasin sedikit tujuan utama ke pura ini, ke Pura Pancake? Jadi tujuan utama kita ke sini ini kan ingin merealisasikan program kerja kita yang kita anggap ini merupakan sebuah program kerja kita bersama. Saya berharap sih nantinya program kerja ini dapat dinaikkan kembali ke nasional, diperhatikan seperti itu. Jadi kami dari tim penyuluh Kota Mataram di sini bersama-sama sepakat untuk melakukan bersih-bersih terlebih dahulu. Tapi tujuan utama kami di sini adalah bagaimana nantinya program kerja seperti penggunaan barcode di dalam pura itu akan dapat realisasi. Nah, untuk itu nanti di dalam program barcode itu nanti kita akan memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bagaimana sih sejarah dari pura ini. Nanti di sana juga akan dipermudah bagaimana nantinya misalkan jika ada misalkan dari teman-teman ataupun dari apa namanya istilahnya orang-orang yang ingin berkunjung ke pura ini, wisatawan lah kita bisa bilang, nanti mereka dapat informasi itu tanpa harus jauh-jauh mencari informasi. Kita sudah menyediakan nanti di dalam barcode itu kita sudah sediakan informasi mengenai pura ini. Nah, seperti itu program yang akan kita jalankan. Karena kami dari tim penyuluh itu melihat
bagaimana fenomena yang terjadi di masyarakat, khususnya di masyarakat Hindu kita melihat bahwa wisata religi ini sekarang peminatnya semakin tinggi. Untuk itulah kami berupaya untuk membuat sebuah aplikasi barcode ini untuk mempermudah para wisatawan ingin mengetahui informasi tentang pura. Begitu pula juga dengan teman-teman yang ingin mengetahui tentang informasi pura, begitu keindahannya apa, keunikannya bagaimana, luas bangunannya berapa, nanti kita akan sediakan di laman resmi dari pemerintah, itu khususnya di Kementerian Agama Bima Situ Kota Mataram. Oh ya, lagi satu pertanyaan ini, apakah khusus untuk Kota Mataram atau mungkin kecamatan kabupaten lain gitu? Ya, nanti gini. Jadi kita jadikan sekarang pura Pancaka ini sebagai sebuah prototipe ataupun contoh. Nanti pada saat itu contoh inilah akan kita berikan ataupun nanti kita akan serahkan ke Bima Sindu Kota Mataram, apakah ini layak untuk diratakan gitu, agar semua nanti dari teman-teman penyuluh se-NTB ini bisa mengaplikasikan. Kita sih berharapnya bukan hanya di NTB aja yang diaplikasikan, tetapi secara nasional seluruh Indonesia seperti itu. Oke, terima kasih. Sebuah perjalanan awal yang cukup. Ya, semoga sukses ya. Kita berharap semoga sukses semua. Terima kasih. Lanjut. Di sini kita bisa melihat suasana yang begitu bersih, begitu nyaman, serta tata lingkungannya yang begitu rapi, membuat pikiran kita menjadi ikut sejuk. Dan untuk informasi, akan ada pembahasan sejarah di akhir video nanti. Sisanya kita akan menjelaskan detail di deskripsi maupun web yang sudah kita buat. Kita tunggu selanjutnya. Mari kita saksikan video ini. Persiapan, aturan.
niki dia juga mendapat informasi bukan dari yang sendiri dan yang tahu persis karena yang baru anak kemarin kan yang terima dari ada rekan saya di sebelah timur yang ke orang yang lebih tahu dan lebih dulu ada kan jadi yang dengar ceritanya bahwa pura Pancake sama Lengkobuni. Nah itu yang mendirikan itu tiada lain adalah anak agung, bukan pribadi seseorang, gitu. Makanya yang berani berkata begitu dulu masih artinya banyak kangkung di sini sampai ke sana kan. Nah itu yang sering juga masuk sana mandi apa. Yang lihat dulu hanya satu itu dua aja pelenggih di sana, satu putih, satu pelenggih yang dinamakan dulu Betara Bagus Boboto. Nah begitu. Jadi lama kelamaan karena mungkin tidak ada yang artinya ngurusin nyampat nyapu begitu, adalah orang tua yang namanya Gede Jirne. Itu tempatnya itu di hotel itu kan hotel Cempaka itu di sana rumahnya dulu di sebelah ini. Yang kalau yang di sini di utaranya niku di Jero Mangku Patrane namanya. Nah itu dia bersebelahan, kan dia punya tanah di sana itu Gede Jirne itu. Iyalah di sini nyapuh pakai baju kaos singlet saja dengan celana kolor pakai andok kecil, saya lihat itu dia sedang nyapu. Nah, jadi saya lama-lama di sebelah saya itu dia lebih tua kan daripada saya. Itu kawannya sini. Nah, dulunya pura itu temboknya tembok tanah. Dengan beratapkan pohon padi jerami ke sumi. Nah itu. Jadi beliau itulah sambil nyapu mungkin ngomel-ngomel barangkali mohon kalau dia menang mau gocek barangkali karena ada pelinggih cara Bagus Bobotoh namanya itu. Di sana lah beliau memohon, artinya mungkin beliau berhasil lah digantilah atapnya itu berhenti pakai suni, pakailah bata dan itu pelinggih itu tetap begitu. Nah terus yang buktikan itu di Gunung Pangso begitu bentuknya, di Lengkobuni juga begitu bentuk pelinggih itu, tidak ada beratap begitu hanya sudah. Nah jadi lama-kelamaan saya ke Lengkobuni kok sama sekali dengan di Pancake apa-apanya ini. Saya lihat baik itu balai penangkilan itu sama gitu. Balai penangkilan pilar-pilarnya apa, ukuran tingginya, lebarnya apa sama. Terus saya lihat juga ada kamar mandi, bukan kamar mandi, artinya tempat mandi lah gitu, pakai bak gitu. Nah, terus saya di sana juga sama. Oh berarti ini anak agung punya ini. Dia bukan orang perorangan, orang yang pribadi seorang. Nah begitu. Jadi yang dengar-dengar ini Pak namanya Pak almarhum Pak Wayan Wage, yang kawannya begini pergi menggocek apa sama dia. Dialah yang cerita sama bapak cuma yang ngingetan nyampat nyapu di Pura Pancake katanya. Mana itu nyampat nyapu bapak itu sambil mau pinunasan. Mata kican, macam jadi gentos ini karena Bandung ini tembok nih, makanya buat digantilah dengan atap bata, dan dulunya pakai jerami. Memang seluruh kampung itu semua itu tembok-tembok orang itu pakai jerami dulunya, dan sampai di rumah saya juga begitu, biar atap rumah apa pakai bugal itu juga jerami. Jadi yang berarti yang ingat berarti bukan beliau berapa itu kira-kira? bukan pribadi. Tahun berapa kira-kira? Saya nggak begitu karena saya masih begitulah, belum begitu saya itu orang yang masih muda, masih belum kesana pikiran lagi. Dulu awalnya sudah pura nih Pak. Ya? Awalnya nikah sudah pura nih.
pura di sini. Ya. Cuma itu sudah. Apa mungkin wetan ada ini mungkin apa istilahnya sebelum dibangunnya pura mungkin ditemukan kelebutan atau Oh itu udah karena ada kerebutan, di mana ada kerebutan jauh pasti mendirikan pura anak agung. Buktinya kan di Pura Hubungan ini ada, di sini di namanya di Rambut Dewi. Rambut Dewi. Di sini juga ada kerebutan, makanya bak air itu tempat mandi itu semua orang masuk mandi di sana, baik muslim maupun Bali yang lihat sendiri itu. Jadi saya ini tahun 2008 ada pipa besi yang untuk mengalirkan air ke bak itu sama dengan yang di sana. Hitam berarti itu masih sawah, pangkal. besi bukan besi sembarangan, itu bersih baja, tidak bisa merah. Yang perhatikan, oh berarti patung ukuran tepas, nabi pilar-pilarnya itu sama, lebarnya tempat penangkilan sama, semua diberatapkan alang-alang kan. Yang pernah dulu di sini yang penangkil dulu, orang masih ada pohon bambu di belakang. Di sini udah sampai ke sana itu kangkung semua. Ini sawah. Yang tahu persis gitu. Karena yang pernah hampir tenggelam di sini dari makanan babi, namanya ganggang itu. Nah, itu yang dari di sini karena tahu bahwa itu dalam sekali di sebelah barat balik penangkilan ini. Jadi saya injak itu kangkungnya orang itu untuk naik itu waktu saya kapok itu saya mati kan. Nah itulah makanya saya berani mengatakan terus ada orang mengatakan ini yang dirikan tidak mungkin orang yang lebih dulu ada tidak pernah berkata begitu. Ini anak-anak muda ini tahu-tahuan saja begitu saya pikir. Seorang yang lebih dulu ada tidak pernah menyinggung bahwa ini didirikan oleh si A begitulah. Nah ini pengalaman. Jadi yang yakin jauh itu Pak Wayan Wagi namanya. Ya di sebelah depan rumah saya rumahnya. Jadi mana air terus kenapa Panjaka namanya Pak? Yakin bahwa ini Pura Bumi, Pura Pancak itu bukan perorangan. yang ada Sama dengan di Narmada, Delisar apa itu Suranadi, nah itu. Pura Pancak Kediri. Di mana ada kecuali di Lombok yang ada itu apa namanya? Yang dari Tirde, pelukatan, pengentas sama tirde pembersihan hanya di Lombok aja ada. Pernah ada gini Pak, apa namanya orang itu minta obat tapi dipakai gini air menikah. Iya. Tirtenya. Memang. Oh pakai pengobatan. Pengobatan. Begini, mohon maaf. Iya. Waktu kerusuhan yang berapa tahun 98 apa 99 ya. Jadi itu karena ada kita juga merasa kepepet sekali. Saya didatangi sama orang tua. Ini berikan dia air ini. Air apa namanya air suci ini suruh dia maturan pakai canang 2 pasang di bawah 1 pasang yang 2, 3 itu dia itu yang tapi saya ngomong jam 12 siang ini saya sedang kerja di sini bikin sanggah jadi saya dipanggil Ki karya awas yo ini jangan awas nak lihat dari waman ya bikin aku boleh bisa dia anak mengirim obat tapi bisa diki. Nah di sananya diberikan saya kasih tahu keluarga saya berapa 6 orang anak-anak saya waktu kerusuhan itu saya titin jadi aman tidak ada bermasalah apa padahal orang sini semua ngerobok ke sini pencuri napi yang ngambil barang. Nah itu setelah itu saya mohonkan dari Ramadhan juga banyak yang Madura ternyata aman. Itulah yang saya tahu tidak saya pikir-pikir Kalau ini. ini Pak, kenapa bisa banyak sekali legendnya Rigo? Nah dari dari Pak Gara-gara ada berarti artinya direhab seperti ini itu untungnya begitulah. Pak Gede Puji itu jadi Dirjen Bimas Hindu dan Buddha di Jakarta. Nah, jadi beliaulah yang punya ini begitu. Ya. dari Punya Bali niat punya untuk skill membangun pura ini sama dengan di Lengkong Buni juga beliau bangun juga.
Dan Yang pertama namanya ada yang kalau, saya tahu. Kalau bukan beliau itu jadi dirjen, mungkin tidak ada pura ini. Benar, bagus, Pak. Untungnya Benar, itulah Pak. beliau jadi dirjen. Benar, Orang Benar, Pak Gede Puji itu dari Karamedain. Dari Panjang Sari yang kembar. Jadi inilah peninggalan beliau. Dan Gitu. hanya itu saja. Beliau lah Sama yang mendirikan lah kan, memperbesar, lurah. memperindah di sini. Hanya itu saja. Dulu orang cuma dua itu, Pelengge itu di sini, putih begini. Nggak ada atap, nggak ada apa sama. Ini satu Pelengge namanya Tara Bagus Bobotoh. Kalau sekarang kan sudah diganti dengan Bagus Kepakisan. Ya, kalau dulu orang masih diikhlaskan sama beliau sama yang di atas. Kita mau napas saja beliau berikan gitu. Makanya itu kan makanya Betara Bagus Bobotoh. Di sana lah beliau itu mohon tukang sapu, tukang sampah tinggi yang namanya Gede Jirne. Berarti setelah kerusuhan itu ya baru jadi setelah dia diperbarui pura itu baru dia dirubah ke Pakisan itu. Udah betul. Ya, baru membangun ini tahun 80. Diperbarui. Tahun 80 itu dibangun. Iya. Jadi dari mana anunya data apa namanya pura-pura Ini yang lama di sini. Ya, itu Betara Bagus Kepakisan memang di Padmasari tempat Pelengge, Betara Lingsar di tengah-tengah, Betara Panjang Sari dan Lurah itu ada tetap di sana beliau Pelengge. Nah, ini di lebih Padmasari, Sangat Bugu, Rambut Sedana, Betara Seri, di Ratu Badi Bajlau. Nah itu ditambah di belakang. Trisakti juga. Trisakti belakang. Itu udah bersamaan tahun 83 diselesainya. Tahu dapatnya kenapa kok bisa banyak itu dia jadinya? Ya itu dari Bali. Oh, diambil Dari Bali yang memberikan barang yang ada di Bali yang memberikan dana Pak Gede Dirjen itu dibentuk. Ini masih kurang, ini masih belum bangunannya masih ada di Mali Mandali di selatan ini dan di luar ini juga ada. Cuma saya lihat di gambar itu gitu. Tapi Cuma gambar baru ini diselesaikan segitu. ya baru ada kira-kira tahun 70-an itu Pak? Tapi di Pura ini sudah ada gitu? Apa? pura yang baru direnovasi Sebelum di Oh, Bi, nggak tahu kita. tahun ratusan tahun barangkali. Nggak tahu. Ya. sudah lama Nak Agung yang mendirikan Nak Agung di Asa. Dia mau nanya gininya nih, Pak. yang wasa ajinya. kan istilahnya setiap pura itu punya gawe-gawe atau aturan sendiri. Misalnya kalau masuk itu mungkin ada pantangan yang tak boleh dilakukan. Boleh, ya memang ada. Bedare misalnya babi guling. Oh, boleh. Misalnya kan bedare di Lingsar, bedare Gunung Rinjani. Nah, setelah sehabisnya itu di samping adu kanan, kalau di depannya itu tidak, tetap pakai kau. Tetap di sininya jarang pakai guling. Nah, makin Pak, betul. Nih makin ki nak kita ngelah aturan cara gini masuk pura, makin ku tang anu-anu ki. Yang di Legomuli kalau tidak salah itu Belanda kapten yang bertugas di Jakarta dari Wayan Paketangan itu yang meresmikan di pemunggaran ada gede Wayan Sideman. Legomuli gitu. Nah itu yang ngurus di sana namanya Bapak Wayan Dame. Wayan Dame yang Tidak pernah dia ngaku-ngaku bahwa saya yang mendirikan, nggak pernah. Tapi sekarang sudah malah dia maturan itulah di Jabe Jaban Pura itu sampai ke tempat orang diwerak apa namanya? Penjaga pura itu diberi dia hormat, kembangkan tanah sawahnya. Tuh, makanya dia lebar. Memang semua gitu aja. Nah itu beliau lah yang maturan karena beliau apa yang dimohon di sana beliau itu berhasil, kan? Nggak pernah aja beliau itu mengatakan bahwa saya yang mendirikan pura, nggak ada. Cuma di sini anak-anak muda dia salah saja dia bicara itu bahwa si A mendirikan, orang di rumahnya saja sudah. Tak Pak sini persaingannya Pak? Ya, Mbak Ketut Srianti. Kerasang Nah, yang dari Karangseraya Mataram. Memang dia dari kecil sih tahu ini, Pak. Bagaimana DJ Pak? Ya? Bagaimana DJ? Sampun kita pensiun, sampun 21 tahun saya pensiun. Kehutanan. Pun suwe kan.
Dulu tiang tua juga ngayang, ya. Umur baik, umur Umur tiang 81 sekarang. Nanti Mei ini 81. hari segar Pak. Astagfirullah. Ya. Mei yang akan datang baru saya. Lahir 6 Januari. Wajan Wiarti. Dia ngasal Pagesangan. Oh, Pagesangan. Pagesangan di dokter kerudung praktik. Oh, sama saya, Pak. Dan Polda Jasri di si Jasri di Pagesangan di depan SD 1. Empat nanya. Dia tiang. Tapi tiang minum angkuran Riki tiang, mau kata Riki ngatur ayah. Kan jelas rakannya seni rawa kita 2 hari yang lalu. Kira kok Maksudnya tahu kan lengket duanya udah bagus nanti. Ya, udah bagus ya. oh itu bagus saya Oh, Riki dia yang mang ledangan sama turatur ampur aja. Ya, debat layar nih kan. Oh, Dia nang grieu sering Bali nih kan. Oh, sasri. Bali dia. Sekarang Semencan. Yang Jasri. Kabupaten apa? Mencan. Selat. Selat oh nih. Selat Karangasem kan sah? Nggih. Oh. Dia di Jasri. Dekat sama gini. Asramnya Tuh Bagus. Waras dia mandok Karangasem Kali Jasri. ini kenapa deh? Yang di bagus ya, bagus Oh. cakep. Ring di Udah tabanan, nggih, tabanan mangke. Mal-mal. Nggih. Ya mana dangan di yang mampu Jauh, yang jauh, bawah, mana tadi becek ring yang ngiri tombol, gitu. kita dados lagi dari Ojek langkah bisa bisa. baru lu. Gus kan hijau cai. Kan bahasa Ini ini. kan sahabat Pak kan kita biar tak salah lagi tentang sejarah itu. Makanya kan biar tak ini diberikan informasi begini. Dia tidak tahu itu. Nah, nih ke sahabat Pak. Yang tidak tahu Lebih yang baik pasti kita ini sumbernya. sesepuhnya langsung ditanya gitu kan. Pas biar- kebetulan. Tadi malam saya ngomong apa Kemarin kemarin? yang anak yang kurang nikah bahwa niki anak agung yang mendirikan karena bentuk tepas itu sama sapi di Pancak apa di Gunung Pangsung begitu juga. Oh berarti sama modelnya itu. berarti anak agung. Yang masih kecil dia masih sudah ke Gunung Pangsung Dia waktu ada belajar di sama sini orang juga. tua nangkil di sana. Itu rumah salah satu. Karena itu kan Itu persis dari sebab itu di lingkungan di dalam situ. Tidak ada lagi bangunan lain nanti. Sekarang karena beliau lah bapak kecil dan beliau lah yang mereka supaya bagus, supaya ada pura yang populer mungkin maksudnya di Lombok kan. Yang ikut juga bertolong waktu bangun di sini lingkungan ikut. Masih Yang masih ada encer pasir apa dari anggap dulu dari kayu dalamnya ini masih lagi sama anak 1,5 meter ini ngambil dalam. kayu bakar Apalagi yang itu ngambil bata di sana sama digali Komang dan tanah. Kare namanya di Karang Jalan ini Sukun masih aduh lepok. Makanya yang orang-orang yang baca-baca anak muda bilang bahwa ini didirikan karena banyak saya sudah lama tahuan saja ada saja orang yang lebih dulu ada Benar, tidak gitu. pernah menyebut-nyebut Ya, begitu pernah nanya. hanya Tidak. ngingetnya nyapat-nyapuh nah begitu aja beliau itu nah, itu yang dikawalnya begini sama-sama tua itu jadi saya yakin sekali tidak pernah menyinggung seperti apa yang dikatakan oleh anak-anak muda itu bilang si A berdiri kan wah orang di rumahnya saja orang di rumahnya saja saya kambulan pakai tanah orang bisa mendirikan di luar di mana cari dana untuk membeli lokasi kan begitulah saya pikir itu ini ngawak saja saya pikir jadi saya benar juga ceritanya. agak jengkel dengar kata-kata itu lah itu Harus jelas gitu soalnya. orang yang tua tidak pernah Soalnya kan ini rencananya nih kita dari Kementerian Agama ini nantinya akan mengekspos gitu. Nanti akan memberitahu kepada masyarakat luas nih bahwa ini loh punya sejarah unik gitu. Ya. Pura ini sejarah unik nantinya kan akan mendatangkan para wisatawan. Nanti itu mungkin ada donatur juga nantinya kesempatan akan memperhatikan ini. Nah makanya itulah kita pengennya itu pura ini diperhatikan gitu. Makanya dari Jakarta juga ada. dan itu kan tukangnya semua dari Bali nih yang ngerjakan itu tidak ada orang yang bawa semua dari Bali yang ngerjakan itu dan Makanya ada di misalnya ada kegiatan apa ada di sini ada di ya di Madi Mandali
Jadi ini Jadi bangunannya inisiatif daripada Bapak Gede Puce ya membangun ini supaya indah. Sampai sekarang kan nama setelah Gede Puce Mataram. Bukan berarti beliau itu yakin bahwa peninggalan ini bukanlah perorangan yang mendirikan, ini adalah anak agung. Makanya di mana ada mata air, beliau itu pasti mendirikan pura. Jadi